Sekarang coronanya, bagaimana, kapan Indonesia bisa baik? Lebih baik minum kopi campur arak saja ya, lebih baik. Semoga cepat bertilar coronanya. Indonesia harus segera corona bisa cepat bertilar. Sedih sekali rasanya terus-terusan begini gara-gara corona. Kita seharusnya kerja, sekarang kita tidak bisa kerja karena ada corona. Kerja tidak boleh buka sampai dari pagi, dari jam 7 sampai jam 8 saja sekarang buka. Harus lebih baik aku minum arak sama kopi saja ya, lebih baik. Harus, kalau nggak begitu kapan Indonesia bisa normal? Kalau terus begitu coronanya, sampai kapan kita harus terus begitu? Sedih juga, tahu nggak? Seharusnya kita bisa kerja, kita bisa buka sampai jam 11. Sekarang sudah nggak seperti dulu, sekarang sudah berbeda. Bagaimana ya, kapan ya Indonesia bisa normal seperti dulu? Takdir hidup, apakah ini dibilang kiamat? Apakah harus begini? Apakah ada yang lain gitu? Peraturan tetap aja ada peraturan yang soleh-soleh ya di dunia ini. Kalau dulu nggak ada peraturan gitu, sekarang harus pakai masker. Kalau kerja nggak boleh sampai malam. Banyak sekali ya peraturan ya di Indonesia. Seharusnya kita harus menghargai. Kalau kita tidak kerja, apa yang kita pakai belanja? Apa yang kita makan kalau tidak bekerja? Memang sih gampang nyuruh orang tidak kerja. Emangnya dia mau ngasih kita uang? Kan tidak. Kalau bukan kita harus kerja, banyak-banyak sekali ada peraturan saja. Seperti nguluk-nguluk orang kecil saja. Sekarang dunia sudah canggih, nggak seperti gitu lagi. Aku nggak suka peraturan begitu. Peraturan itu di zaman now. No way. Itu nggak benar. Peraturan itu busuk seperti sampah yang tidak ada artinya. Aku nggak suka dipegituin. Kalau kerja ya kerja. Kalau kita nggak kerja, emangnya dia mau ngasih kita uang? Kan bukan. Banyak peraturan seperti no di neraka saja. Seharusnya kita membimbing, mendukung orang kerja untuk mendapat uang, untuk bisa makan, dan kita gak bisa makan. Dan banyak peraturannya. Gara-gara corona ini, bagaimana? Kapan bisa Indonesia maju? Kapan bisa Bali normal kembali seperti dulu? Harus kita bangun Bali dengan baik, supaya kita bisa, dengan masyarakat pun sudah sedih, tidak bisa kerja, tidak bisa belanja. Seharusnya kita harus mendukung program khusus untuk kemajuan kita semua demi kebutuhan kita sehari-hari. Kita harus bisa beli beras, beli bumbu-bumbu, beli sayur-sayuran, beli buah-buahan. Kita nggak boleh kelaparan. Kita harus kerja. Banyak peraturan gitu. Emangnya dia itu siapa kita? Dia itu kalau gampang untuk membuat peraturan gitu. Gue aja bisa membuat peraturan kalau gue mau. Itu no way. Kita harus membangun untuk masyarakat.
Kita harus kerja, jangan percayai aturan-aturan yang tidak ada artinya itu. Kita harus semangat membangun Indonesia dan membangun Bali. Ingatlah kepada Tuhan, ingatlah kepada Ida Sang Hyang Widi. Kalau kita berdoa, Tunas Cico, kita akan bisa melawan corona. Jangan mendengar aturan-aturan itu yang tidak penting. No way. Kamu harus percaya diri. Kamu itu bisa. Kamu itu punya Tuhan. Kamu itu punya Sang Hyang Widi. Kamu itu punya dewa. Ingat itu. Kalau kita berdoa dengan cara trimantram, misalnya Om Bhurbuah Swah Tatsawitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahim Om Bhurbuah Swah Tatsawitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahim. Itu kamu akan didengarin sama Ida Sang Hyang Widi, sama Tuhan. Pasti corona itu bisa diampahkan atau dibuang. Itu dengan cara minat kamu sendiri, minat. Ingat itu, percaya sama Tuhan, percaya sama Ida Sang Hyang Widi. Kita bisa melawan corona. Kita hanya bisa berdoa, minta keselamatan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada para dewa. Ingat itu, misalnya maturan kayak ke pura, kita harus berdoa puji ke pura. Itu gampang dengan caranya. Kalau kita terus mengeluh peraturan ini, peraturan itu, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kita harus semangat menjalani dengan berdoa. Mohon perlindungan kepada Ida Sang Hyang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu yang lebih baik. Dari saran saya, jangan masyarakat percaya sama peraturan zaman now. Kamu harus berjuang, percaya. Kamu bisa melawan corona dengan cara berdoa, minta perlindungan kepada Ida Yang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada para dewa, Dewata Nawasango. Kita harus percaya ajar-ajaran. Itu yang kita perlu. Kita harus tekun, kita berdoa, minta keselamatan, kita berdoa. Pasti Tuhan akan memberikan hambanya yang terbaik dan melindungi hambanya. Kalau benar-benar gitu, pasti kamu akan merasakan ini benar. Kamu harus berusaha melawan corona dengan cara berdoa. Kalau kita tetap mendengar aturan-aturan seperti itu, kapan kita bisa maju? Kapan kita bisa sukses? Kamu harus percaya pada diri kamu sendiri dengan cara melawan corona, dengan cara berdoa. Itu yang paling utama. Kita harus bisa melawan corona daripada kita terus sengsara, tidak ada artinya. Walau kita kerja nggak boleh, kemana-mana kita tidak boleh. Kita harus bagaimana? Emangnya kita bisa makan batu? Kalau nggak makan beras, itu pakai nasi. Kalau nggak ada uang, kita bisa makan. Kita harus kerja. Nggak boleh gitu. Peraturan itu di zaman now nggak ada artinya. Itu bagi saya, itu peraturan itu nggak ada artinya. Kamu harus melawan corona dengan berdoa, minta keselamatan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita bisa melawan corona dengan baik. Contohnya, kamu itu bisa pertama berdoa Trisandya, kedua Trimantram, dan ketiga Tripuja. Itu kamu bisa melawan corona. Kita harus berdoa. Bagaimana sih sarannya? Corona itu bisa cepat-cepat bertilar dengan cara berdoa. Kalau kita berdoa, pasti kita akan menemukan yang terbaik. Contohnya, kita bisa makan yang enak. Kita bisa berkumpul-kumpul sama keluarga. Sekarang hanya ke tempat para wisata aja nggak boleh. Apalagi ke rumah keluarga juga nggak boleh karena jauh.
No, itu sebenarnya tidak perlu didengerin. Kita percaya kepada ide Sang Yang Widi. Kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita percaya kepada dewa. Kalau kita minta perlindungan kepada Tuhan, kita akan diberikan perlindungan yang lebih baik. Khususnya untuk kita semua. Sering-seringlah kamu berdoa. Sering-seringlah kamu berdoa Nona Cice ke pura-pura, di sanggah, dimanapun itu. Pasti kamu akan diberikan anugerahan kepada ide Sang Yang Widi Yang Maha Kuasa itu akan memberikan kamu bimbingan sinar suci yang cemerlang untuk umatnya yang beragama Hindu ini, khususnya melawan corona dengan cara berdoa pagi, siang, sore, 3 sekali kita harus berdoa. Ingat itu, kita harus 3 kali berdoa pagi, siang, sore. Jangan lupa ya. Itu caranya minta keselamatan kepada ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa melawan corona. Dan kita nggak perlu mendengar aturan-aturan itu yang tidak penting. Kita harus melawan corona dengan baik berdoa saja. Pasti kamu akan dilindungi. Pasti kamu akan dilindungi dari hal-hal yang buruk-buruk. Kalau kita berdoa akan mendapatkan yang terbaik. Karena kita ingat kepada ide Sang Yang Widi. Karena kita ingat kepada dewa. Karena kita ingat kepada Tuhan. Itu contoh utama. Jangan dikasih orang-orang. Kita harus nggak boleh memberi peraturan yang buruk-buruk. Kita memberi peraturan yang baik-baik. Contohnya pertama, kita harus bagaimana sih kita harus bisa lebih semangat untuk berkarya. Itu dengan mudahnya kita berdoa, minta keselamatan kepada Tuhan, minta keselamatan kepada ide Sang Yang Widi, dan minta keselamatan kepada dewata. Itu dewato ya. Itulah fungsi orang Hindu, itulah fungsi agama Hindu. Percaya kepada ide Sang Yang Widi Wasa, percaya kepada para dewa, dan percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak pasti akan menghentikan corona ini. Semoga-moga cepat bertilar. Bye-bye di sini dulu ya. Bye-bye.